Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jamal di channel kita Judo Kreatif. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang model-model terpadu. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Setidaknya ada 11 model yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada model fragmented atau biasa juga dikenal sebagai model terpisah. Yang kedua ada model immersed. Dan yang ketiga ada model connected atau biasa juga disebut dengan model keterkaitan. Dan yang keempat ada model nested atau model tersarang. Dan yang kelima ada model sequence atau biasa disebut sebagai model rangkaian. Dan yang keenam ada model shared atau biasa juga disebut sebagai model terbagi. Dan yang ketujuh ada model webbed atau biasa disebut sebagai model jaring laba-laba. Dan model ke-8 yaitu model thread atau alur. Dan yang ke-9 ada model integrate terpadu. Dan yang ke-10 ada model network. Dan yang ke-11 ada model tematik terpadu. Nah, bagaimana penjelasan tentang ke-11 model tersebut? Mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, kita melangkah kepada model pertama yaitu model fragmented. Nah, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional atau umum yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya sendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Nah, contoh pada kurikulum 2006 di kelas tinggi, semua mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Dan pada kurikulum 2013 di kelas tinggi, mata pelajaran matematika dan PJK diajarkan secara terpisah. Jadi adapun karakteristik pada model fragmented ini yakni mengajarkan disiplin-disiplin ilmu tanpa adanya usaha untuk mengaitkan atau memadukannya. Misalnya mata pelajaran matematika dengan IPA, Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan model fragmented ini bisa kita lihat pada tabel berikut. Baiklah, kita melangkah kepada model kedua yaitu model immersed. Nah, bagaimana itu model immersed? Jadi model immersed merupakan model yang dimana pembelajaran semua bidang studi itu bertolak dari kacamata, sudut pandang, pengalaman, keahlian dan perspektif bidang yang disukai peserta didik. Nah, keterpaduan pada model ini berlangsung di dalam pembelajaran itu sendiri, sehingga dapat memperfokus atau mempersempit atau pemahaman siswa itu bisa juga hasilnya terlalu dangkal. Nah, contoh pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran di SMA dilakukan pada kelas 10 dan kelas 11 tanpa penjurusan. Jadi tidak dibedakan antara jurusan IPA, IPS dan bahasa. Dan kemudian pada kelas 12 barulah mulai dijuruskan dibedakan menjadi jurusan IPA, IPS dan bahasa. Nah, adapun kelebihan dan kelemahannya bisa kita saksikan pada di samping ini. Nah, baiklah, kita melangkah kepada model ketiga yaitu model keterkaitan atau connected. Di mana pada model ini topik-topik dalam satu disiplin ilmu itu berhubungan satu sama lain, sehingga konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi dan asimilasi gagasan-gagasan dalam satu disiplin ilmu. Tetapi disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan karena konten tetap berfokus pada satu disiplin ilmu. Contoh, pembelajaran IPA tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, menghubungkan konsep gaya dan gerak benda pada mata pelajaran IPA. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kita juga perhatian pada di samping ini. Dan selanjutnya kita melangkah kepada model keempat yaitu model nested atau tersarang. Nah, pengajaran
pembelajaran suatu disiplin ilmu ya ilmu dengan target berbagai keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan tentang substansi khusus sehingga memberi perhatian pada berbagai disiplin ilmu yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Nah, di mana memperkaya dan memperluas pembelajaran. Namun, pembelajaran dapat menjadi bingung atau kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pembelajaran tersebut. Nah, contoh dalam pembelajaran matematika tentang materi pokok FPB dan KPK dilaksanakan secara kelompok, dilatihkan keterampilan bekerja sama dan keterampilan memecahkan masalah. Nah, menurut Dikbud 1996, pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu yang pertama ada holistik atau pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti hal ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif atau lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Dan yang kedua ada bermakna, yaitu pengkajian atau suatu fenomena dari berbagai macam aspek-aspek seperti dijelaskan pada penjelasan sebelumnya tentang memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Dan yang selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, itu ada yang dikatakan sebagai otentik. Nah, pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya ada aktif, yaitu pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan dipertimbangkannya hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar sehingga keaktifan siswa dapat kita raih. Dan kemudian adapun kelebihan dan kekurangan pada model ini bisa kita diskusikan pada samping ini. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada model kelima, yaitu model rangkaian atau sequence, di mana pembelajaran satu topik atau unit didata ulang dan diurutkan ketepatannya antara satu disiplin ilmu dengan lainnya. Persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam disiplin ilmu yang berbeda sehingga memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa disiplin ilmu. Namun dalam implementasinya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kolateral atau fleksibilitas. Yang fleksibilitas ini yang tinggi karena guru-guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum itu sendiri. Dan ada pun contohnya seperti volume bangun ruang dan mata pelajaran matematika dan fisika diajarkan secara bersama oleh guru atau tim guru itu sendiri. Dari guru matematika dan fisika memperhatikan keberurutannya. Nah, model sequence ini berpusat pada anak, menyajikan konsep berbagai bidang studi dan suatu proses pembelajaran untuk menggunakan untuk menguruskan isi konsep-konsep yang sama yang diajarkan pada siswa. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada model ini bisa kita lihat pada di samping ini. Nah, baiklah kita melangkah kepada model ke-6, itu model terbagi atau biasa dikenal sebagai model seret. Itu pembelajaran bertolak dari dua disiplin ilmu yang berbeda yang memiliki ketumpang tindihan atau memiliki hubungan antara satu pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Tetapi konsepnya tetap sama, yang dimana melibatkan dua disiplin ilmu difokuskan pada konsep keterampilan dan sikap-sikap yang sama sehingga terdapat pengalaman instruksional bersama di dalam satu tim yang akan memudahkan kolaborasi. Namun dalam implementasinya membutuhkan waktu atau kelenturan, komitmen dan kompromi
cukup. Nah, contoh volume, bangun, ruang, dan mata pelajaran matematika dan fisika diajarkan secara bersamaan oleh tim guru terdiri dari matematika, fisika, dan membagi tugas bersama sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kita saksikan bersama pada di samping ini. Nah, baiklah, kita melangkah kepada model yang ketujuh, yaitu model jaring laba-laba atau biasa dikenal sebagai model web-based. Nah, pembelajaran ini mempresentasikan pendekatan tematik atau memadukan berbagai disiplin ilmu atau berbagai bidang studi pembelajaran pada satu tema, dikembangkan seperti jaring laba-laba, yaitu untuk menurunkan topik, konsep, dan gagasan yang selaras dalam berbagai disiplin ilmu tersebut atau mata pelajaran tersebut, sehingga dapat memotivasi dan membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Namun dalam implementasinya tema yang digunakan harus dipilih dengan baik dan selektif agar menjadi berarti dan relevan. Contoh, dalam kurikulum 2013 di SD terdapat beberapa tema dan subtema. Mengikat topik-topik terdapat dalam KD dan berbagai mata pelajaran. Jadi harus kita perhatikan juga tentang KD yang ada dan tema-tema yang ada pada pembelajaran tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada model ini bisa kita saksikan bersama pada di samping ini. Dan selanjutnya kita melangkah kepada model alur atau biasa juga dikenal sebagai model tree. Nah, pembelajaran suatu keterampilan atau keterampilan sosial, berpikir, kerjasama, keterampilan belajar, dan berbagai jenis kecerdasan dan sebagainya. Nah, direntangkan melalui berbagai disiplin ilmu sehingga siswa mempelajari cara belajar dan memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Model ini berfokus pada metakurikuler atau perilaku metakognitif sehingga siswa dapat belajar tentang bagaimana belajar. Namun, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Contoh, keterampilan pemecahan masalah dibelajarkan dan dilakukan dalam mata pelajaran matematika, IPS, dan mata pelajaran lainnya. Meskipun pembelajaran untuk mata pelajaran tersebut terpisah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dalam model ini bisa kita saksikan bersama pada di samping ini. Nah, baiklah, kita melangkah kepada model selanjutnya, yaitu model terpadu atau model integrate atau biasa juga dikenal sebagai integrate model. Nah, pembelajaran dengan memadukan keterampilan konsep dan sikap-sikap yang sama saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu sehingga mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan keterpaduan pembelajaran atau keterhubungan di antara disiplin ilmu atau mata pelajaran dan siswa dapat termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Namun dalam implementasinya membutuhkan tim atau antar disiplin ilmu yang memiliki perencanaan waktu dan pengajaran yang sama. Contoh, dalam kurikulum 2013, sikap spiritual dan sikap sosial sebenarnya terdapat pada setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKN dan PABP. Konten-konten mata pelajaran IPA di kelas awal diintegrasikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu pula dengan konten mata pelajaran IPS di kelas awal diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, dan model terakhir yaitu model jejaring network. Nah, model ini dimana pada model ini pembelajaran beranjak dan dari kacamata seluruh pembelajaran dan para ahli yang berbagai disiplin ilmu terkait. Nah, karakter model ini membutuhkan input dari luar atau rangsangan dari luar sehingga apa yang telah dipikirkan pembelajaran menjadi
sesuatu yang baru atau dari segi perspektif lebih luas atau mengakibatkan perbedaan gagasan-gagasan. Nah, dalam mencari pengetahuan, pembelajaran akan tergantung pada jaringan sebagai sumber informasi yang utama atau orang-orang yang diketahui ilmu baru itu menjadi bisa lebih banyak diketahui melalui orang-orang luar, tidak hanya berfokus pada guru itu sendiri. Nah, pembelajaran akan bergantung pada jaringan sumber informasi yang utama, yang kemudian mereka saling kembali dan kacamata keahliannya dan pengalaman mereka. Pembelajaran melakukan proses integrasi melalui seleksi terhadap sesuatu yang diperlukannya. Nah, dengan kata lain, melalui model ini pembelajaran melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar atau sumber daya sehingga pembelajaran bersifat proaktif atau terstimulisasi oleh informasi dan keterampilan atau konsep-konsep baru, namun dalam implementasinya dapat memecahkan perhatian pembelajaran sehingga upaya-upaya menjadi tidak aktif. Nah, contoh pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai narasumber luar yang terpercaya dan ahli-ahli di bidangnya dan berbagai bidang ilmu. Jadi pada model ini yang lebih karakternya itu membutuhkan adanya stimulus dari luar atau bantuan pembelajaran dari luar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada model ini bisa kita saksikan bersama pada di samping ini. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, berdasarkan ke-10 model tersebut hanya ada 3 model yang banyak atau dikembangkan atau dikenakan di sekolah melalui kurikulum 2013. Yang pertama itu ada model keterhubungan atau connected, dan yang kedua ada model jaring laba-laba atau webbed, dan yang ketiga adalah model keterpaduan atau biasa juga disebut sebagai integrated model. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.